Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jan Salsabila. Saya mahasiswa Stikip Insan Madani Air Molek, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang belajar dan pembelajaran. Soal yang pertama, apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran? Hakikat belajar dan pembelajaran mengacu pada pemahaman tentang esensi dan tujuan dari proses pembelajaran. Belajar adalah suatu proses di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman baru melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran adalah usaha yang direncanakan untuk memfasilitasi proses belajar tersebut dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat. 2. Sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Beberapa teori belajar yang terkenal meliputi behaviorisme. Behaviorisme menekankan pembelajaran berdasarkan stimulus dan respon dengan fokus pada penguatan dan hukuman. Yang kedua, kognitivisme. Kognitivisme menggambarkan belajar sebagai suatu proses pemrosesan informasi yang melibatkan memori, pengolahan mental, dan pemahaman. Yang ketiga, konstruktivisme. Konstruktivisme memandang belajar sebagai konstruksi pengetahuan yang aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir adalah humanisme. Humanisme menekankan pada pengembangan potensi individu, kebebasan belajar, dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Penerapan teori-teori ini melibatkan penggunaan strategi belajar yang sesuai dengan pendekatan masing-masing, seperti pemberian umpan balik, pembelajaran berbasis proyek, atau penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pertanyaan nomor 3, apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran? Pendekatan belajar dan pembelajaran melibatkan berbagai metode dan strategi yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi yang pertama, pendekatan ekspositori. Guru memainkan peran sentral dan menyampaikan informasi kepada siswa. Yang kedua, pendekatan kooperatif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Siswa menggunakan metode ilmiah untuk menggali pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, pendekatan berbasis masalah. Siswa berpartisipasi dalam memecahkan masalah dunia nyata melalui pembelajaran terarah. Pertanyaan nomor 4, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Sumber belajar merujuk pada segala hal yang dapat digunakan sebagai referensi atau materi pembelajaran. Beberapa macam-macam sumber belajar meliputi sumber belajar cetak, buku teks, jurnal, artikel, dan materi cetak lainnya. Sumber belajar digital, video pembelajaran, tutorial online, aplikasi pembelajaran, dan sumber daya digital lainnya. Sumber belajar manusia, guru, tutor, dan pakar yang memberikan pengetahuan dan bimbingan langsung. Sumber belajar lingkungan, pengalaman lapangan, kunjungan ke tempat-tempat relevan, atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Sumber belajar ini digunakan untuk memberikan informasi, memfasilitasi pemahaman, dan memperluas pengetahuan siswa dalam proses pembelajaran. Pertanyaan nomor 5, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran? Dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategi dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 yang efektif, berikut adalah refleksi dan penerapan beberapa teknik atau strategi. Yang pertama adalah menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur dalam bidang bahasa Inggris, seperti peningkatan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa terkait materi bahasa Inggris, sehingga dapat disesuaikan dengan strategi pengajaran yang tepat. Yang ketiga, menggunakan variasi atau metode pengajaran, misalnya pengajaran langsung untuk pemahaman tata bahasa, diskusi kelompok untuk pengembangan kemampuan berbicara, dan penggunaan materi audio visual untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan. Yang keempat, menerapkan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam kegiatan berbasis proyek, simulasi, atau permainan peran untuk memperkuat keterampilan bahasa dan meningkatkan motivasi siswa. Yang kelima, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, seperti penggunaan aplikasi, platform belajar online, atau sumber daya digital untuk memperkaya materi dan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.